visi Gubernur Iqbal Dinda ini masih ditunggu oleh perguruan tinggi swasta di NTB kan. Ya. Dalam hal ini Australia mempercayakan kepada inovasi kan di Nusa Tenggara Barat itu. Nah itu sehingga kami mendapatkan label kampus rujukan pembelajaran literasi. Kalau daerah mau maju katanya harus punya kemitraan strategis yang sangat kuat dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Nah, karena semua ada di perguruan tinggi itu kan. Taman siswa itu mendapatkan penghargaan perguruan tinggi nomor 2 di Bali NTB yang mendapatkan jumlah hibah yang paling banyak. Kita punya tagline yang usia 18 itu kan capaian melampaui usia. Legacy beyond the age. Jadi kita kampus remaja, muda, capaiannya sudah melampaui banyak kampus-kampus yang sudah dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa NTB 1. Podcast kita kali ini kita menghadirkan bisa dibilang ini salah satu tokoh akademisi yang punya pengalaman panjang, yang bahkan sekarang bahkan berhasil membangun sebuah kampus ternama di belahan timur NTB, namanya kampus STKIP Taman Siswa Bima. Assalamualaikum Pak Dr. Haji Ibnu Haldun, terima kasih sudah hadir di studio NTB 1. Bagaimana kabar, Bang? Waalaikumsalam ya Bang Haris di NTB 1, wartawan senior. Terima kasih kami sudah diundang. Alhamdulillah nih kabar sehat baik semua. Alhamdulillah. Setelah sekian kali kita bikin janji, rezekinya hari ini. Akhirnya hari ini, akhir tahun ini. Iya. Ini sepertinya ada agenda di Mataram, Bang Dokter. Iya, ini kan perjalanannya kan dari Bima terus ke Bali kan, Lombok, Bali, terus nggak ada pesawat Bali Lombok ya nyasar ke Surabaya kan. Surabaya dulu. Iya, Surabaya bermalam baru sorenya ke sini kembali ke Lombok. Ya, lalu tadi ada kegiatan bersama mitra perguruan tinggi yang laksanakan job fair kan. Itu juga kami ingin belajar seperti apa sebenarnya tadi pelaksanaan job fair itu untuk membantu lulusan, karena tadi kan istilahnya banyak setahun tuh perguruan tinggi bisa mencapai kurang lebih 10.000 lah. 52 kampus yang ada di NTB ini kan menghasilkan dalam setahun kan sarjana. Oke. Produksi sarjana begitu banyak, tapi nanti kita bahas mau dikemanakan ribuan sarjana nih. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat, kemarin dapat SK ya, penyerahan SK dari LL Dikti untuk pembukaan program studi pedagogik. Mungkin yang pertama sepertinya di NTB ya pertama. Nanti mungkin kita bahas di segmen yang berikutnya. Tapi ini juga semacam sebagai kado juga nih buat STKIP Taman Siswa yang 2 tahun lagi akan ulang tahun ya. Yang kemarin ulang tahun 2025 yang ke-18. 18. Ya, luar biasa. 2 tahun lagi 20 tahun. 20 tahun. Iya. Saya yakin ada kejutan-kejutan nanti 20 tahun. Nanti kita bahas. Saya panggil Bang Ibnu ya, Bang Ibnu. Ini seputar perguruan tinggi swasta di NTB, mungkin khususnya di Pulau Sumbawa. Apa yang bisa dibagi ke masyarakat NTB seputar perkembangannya, dan mungkin nanti berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah. Nah, seperti kita tahu Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Iqbal dan Ibu Dinda punya visi ya membawa pendidikan ini lebih ekspansi ke dunia, karena visi makmur mendunia juga ada kaitan dengan pendidikan. Mungkin Bang Ibnu membaca pemerintah provinsi punya roadmap A, B, C dalam hal di sektor pendidikan. Nah, bagaimana Bang Ibnu bisa berbagi kepada kami situasi kampus swasta di NTB ini? Ini kalau wartawan senior
Bertanya memang berat-berat Enggak apa. pertanyaannya. Tapi oke lah, karena pengalaman sudah lama kecimpung atau masuk dalam dunia perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta. Ya, kan perguruan tinggi swasta yang ada di NTB ini kan ada 53 ya. 53 ya. 53 perguruan tinggi yang skala universitas ada 10, yang ada institut kurang lebih Ya. 5, yang sekolah tinggi ada puluhan juga, dan ada yang skala diploma kan, dan vokasi kan. Ya. Nah, ya jujur saja sih kalau soal visi Gubernur Iqbal Dinda ini masih ditunggu oleh perguruan tinggi swasta di NTB kan. Karena salah satu yang ditunggu itu adalah apa sih sebenarnya tadi arah umum kebijakan perguruan tinggi untuk mahasiswa, untuk dosen itu kan, lalu dikaitkan dengan NTB makmur mendunia itu. Nah, itu kan masih kita menunggu, dan kita menunggu juga diajarkan kalau saat ya selama ini kurang lebih 10 bulan berjalan, Pak Gubernur, Wakil Gubernur kan masih kegiatan-kegiatan seremonial yang belum menyentuh langsung soal misalnya tadi membangun peta jalan pendidikan berkualitas itu, mulai dari pendidikan alam rahim misalnya, PAUD ya, sampai dengan perguruan tinggi. Nah ini masih setia menunggu, Bang Haris. Masih menunggu ya. Masih menunggu karena ya tadi seharusnya kan perguruan tinggi swasta ini ada asosiasinya. Ada asosiasi Ada ya. asosiasinya. Namanya APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. NTB kan. Ya, di Kita kan NTB. berada di wilayah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, itu LLDT 8 Bali NTB. Nah ini yang memang masih kami menunggu. Sehingga sebenarnya momentumnya strategis kan menjelang miladnya NTB kan, lalu 17 Desember nanti ya. menjelang pencapaian akhir tahun, juga menjelang 1 tahun kepemimpinan Iqbal Dinda, ya kami sih berharap ini bisa diselesaikan. Misalnya bertemu, mengajak kami ngopi-ngopi kan, perguruan tinggi, asosiasi perguruan tinggi swasta, karena perguruan tinggi swasta itu di Indonesia itu kan ada 4.200. Kalau perguruan tinggi negeri hanya 300-an. Coba begitu jomplangnya. Rasionya Betapa jauh. signifikannya. Ya kan? Kan yang kuliah di setiap tahun itu kan ada sampai 12 juta. Nah, yang lulus kan, angka lulus siswa SMA, SMK, Alia itu kan ada kurang lebih 12 juta per tahun, tuan. Tapi masih banyak juga yang belum terakses. Salah satu rencana strategis atau kebijakan strategis di kementerian itu kan, dengan adanya perguruan tinggi swasta itu memberi perluasan akses bagi lulusan yang dari tadi siswa SMA itu kan. Nah kan angka pengangguran juga kan tertinggi juga kan dari lulusan SMA. SMA. Jadi banyak juga yang lulusan SMK. SMA, SMK, Ya. Alia ini yang tidak lanjut studi. Nah ini sebenarnya juga pekerjaan-pekerjaan yang harus disinergikan, dikolaborasikan antara pemerintah dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi kan masyarakat sipil yang memang di bawah binaan, di bawah kewenangan dari pemerintah provinsi. Minta permisi. Ya. Jadi kalau misalnya tadi menunggu, tapi kalau akhirnya ada ruang untuk bertemu, kira-kira apa yang ingin disampaikan mewakili 53 perguruan tinggi tadi? Ya, kita di APTISI itu kan representasi dari perguruan tinggi yang ada di representasi universitas, representasi wilayah, representasi bidang keilmuan atau prodi-prodinya kan, Ya. representasi jadi variasi kepakaran atau keilmuan gitu kan. Nah itu apalagi kalau sekarang kan banyak kan 5 tahun ini kan terjadi peningkatan sangat signifikan kan, capaian kampus-kampus swasta di Nusa Tenggara Barat yang berkontribusi untuk pembangunan Nusa Tenggara Barat, baik secara
peningkatan sumber daya manusianya maupun titik-titik tumbuh ekonominya. Nah, jadi di mana ada kegiatan banyak orang kan di perguruan tinggi. Ganti ya. Kami di perguruan tinggi swasta yang ada di Bima itu kan punya 2 kampus. Kan dalam 4 tahun terakhir ini kan stabil mahasiswanya kami 1.000 ke atas 1.000 lebih. Setiap dari 6 penerimaan. prodi. Itu kami bisa klaim di Pulau Sumbawa itu kami yang terbanyak. Kalau dari sisi jumlah prodi dan jumlah mahasiswanya. 6 prodi bisa di atas 1.000. Di atas 1.000 penerimaan. Mahasiswa baru. Mahasiswa baru ya. Nah, itu. Nah, Ya. jadi kami kan yang lokus di keguruan juga pernah mendapatkan kemitraan dengan pendanaan Australia Indonesia selama 16 bulan. OSA itu ya. Itu inovasi namanya. Nah, jadi itu untuk penguatan kapasitas, peningkatan kapasitas sekolah guru di 25 sekolah di 3 kecamatan untuk 104 guru. Nah, itu untuk penguatan literasi. Nah, itu kita sampai berhasil menemukan satu pengajarnya itu dari kampus jadi STKIP kami mahasiswa. menang dipilih hasil seleksi. Kan ada LSM juga yang berarti ada proposal yang diajukan untuk itu jadi kajian. Menjadi penyelenggara, menjadi mitra strategisnya Australia. Ya. Dalam hal ini Australia mempercayakan kepada inovasi kan. Di Nusa Tenggara Barat itu. Nah, itu hasil sehingga kami mendapatkan label kampus rujukan pembelajaran literasi. Nah, sehingga saya juga tahun 2000 sebagai ketua itu diajak bersama perguruan tinggi maju di Indonesia, UPI, Universitas Negeri Surabaya, Medan sana, terus UNJ kan, studi 7 hari di Australia di 2 negara, negara bagian di sana kan di Melbourne dan Sydney kan. Nah, itu kita belajar tentang bagaimana kampus-kampus, tentang bagaimana sekolah-sekolah pemangku kebijakan sana punya kebijakan unggulan seperti apa sehingga terbangun ekosistem daya saing pendidikan yang tinggi gitu kan. Jadi semacam ikuti TOT di situ di benchmarking lah. Kalau istilah itu benchmarking. Jadi bersama di dirjen kan, 2 dirjen kan, nah para direktur, pejabat tinggi termasuk dengan kemitraan inovasi itu. Jadi pada saat itu Tamsis STKIP Taman Siswa adalah yang kampus yang hanya ada 2 kampus yang dipilih di NTB ini kan, di NTB satunya Tamsis, satunya di sini ada di Mataram kampusnya. Nah, tapi kami yang tadi punya hasil yang sangat signifikan meningkatkan literasi di wilayah Bima itu. Jadi dari awalnya merah literasi, pengenalan literasi itu untuk pengenalan huruf, pengenalan kata, lalu ada storytelling atau bercerita gitu kan. Nah, itu tingkatan-tingkatan itu kita sehingga menemukan namanya TAREL. Modul TAREL, teaching at the right level. Jadi belajar sesuai dengan pembelajaran sesuai dengan kemampuan. Teaching at the right level. Nah, itu artinya capaian-capaian yang misalnya dari kampus-kampus yang ada, termasuk sekarang kan banyak kampus yang mendapatkan penghargaan kan dari berbagai kategori itu kan, itu harusnya diajak, diberi misalnya, itu kan salah satu perhatian pemerintah provinsi pada capaian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Minimal mereka diajarkan ya ketemu sekali kan, beri penghargaan kan, dan ya tanpa penghargaan juga sebenarnya kan, tapi kalau diajak ketemu itu kan penghargaan juga gitu kan, tanpa mungkin diberikan misalnya anggaran atau dana misalnya. Tapi berarti yang saya tangkap ini adalah ruang dialog untuk menyampaikan kira-kira ide gagasan untuk membangun pendidikan terutama swasta. Betul. Saya kira begitu mungkin Bang. Pesan Menteri Pendidikan Saintek, saya ini kan udah keliling ke acara asosiasi
perguruan tinggi swasta di Jakarta akhir November lalu juga ke awal Desember akhir November juga ke Palangkaraya Pontianak bertemu dengan Forum Rektor Indonesia. Mau negeri swasta itu kumpul di Iya situ. kumpul, para rektor itu Iya. kumpul. Nah apa salah satunya? Presiden saja mengundang 3 kali selama kepemimpinannya itu kepada para pimpinan Forum Rektor itu. Di zaman Prabowo ini. Iya, di masa kepemimpinan Presiden Prabowo 3 kali dan dianggap sangat strategis, kan? Nah, jadi disitulah aspirasi tentang tata kelola perguruan tinggi, aspirasi tentang penguatan perguruan tinggi swasta, aspirasi tentang penguatan hilirisasi, kan? Diskusi-diskusinya itu mengalir dengan baik. Bahkan kita juga kemarin Tamsis diundang oleh Presiden, kan, dalam konferensi sains, teknologi, inovasi, kan, di Bandung tanggal 15 sampai 17 Juli kemarin itu. Dari 4.000 kampus hanya 350 kampus yang diundang. 3.000 hanya. Ya. Jadi karena tadi capaian itu Bang. Iya, Dikit sekali dari 4.000 kan. 4.000. 4.000 kan, jadi 30% atau kurang 30% kan. Iya. Jadi itu karena pada saat itu kita baru aja diumumkan tentang perguruan tinggi yang menang jumlah hibah di Bali NTB itu nomor 2 di Bali NTB. Dari sisi jumlah skema hibahnya. Ada 4 yang ngajukan 60-an, yang mendapatkan 44 judul penelitian pengabdian. Nah, belum ada tambahan-tambahan di bulan-bulan berikutnya itu. Nah itu. Jadi ini kan mereka tadi para dosen-dosen yang bekerja di perguruan tinggi swasta, ya kan? Ya mereka tidak dibiayai oleh negara kalau untuk mendirikan perguruan tinggi, tidak dibayar, dari awal membangun aja tidak dibayar oleh negara. Dari segi finansialnya kemandirian. Gajinya kan dari yayasan kan. Nah, meskipun ada juga perhatian dari negara, dari kementerian soal sertifikasi. Kasih untuk dosen dan hibah. Jadi ekosistem tata kelola atau mindset pembangunan sumber daya manusianya di perguruan tinggi itu sudah mulai on the right track, sudah ada pada jalur yang baik dan benar, kan? Sesuai dengan slogan Good University Governance itu. Nah itu, ini sudah mulai makin bangkit. Saya kira sebenarnya kalau dibuka oleh gubernur ini, forum-forum dialog antara mungkin mulai dari pimpinannya, mungkin dari para dosennya yang jafung lektor, kepala kan? Jabatan fungsional rektor kepala sehingga mereka merasa pemerintah ini hadir. Ya. Belum lagi guru-guru besar yang sudah dilahirkan dari sana kan, punya ide pemikiran mungkin. Belum 5 orang guru besar dari swasta. Kan baru kemarin ada juga dikukuhkan dari perguruan tinggi swasta itu Hamdan Wadi, kan. Nah baru hari ini juga ada kabar dari Muhammadiyah Mataram. Jadi kan yang pertama guru besar itu UNSA, Prof. Isan, terus dari Universitas Bumi-Gora ada 2, terus baru di Umat ada juga satu, baru Undikma kan, baru Umat kan. Nah itu sekarang Umat tambah lagi hari ini, terus Umat 2 gitu ya. Ya udah 2 atau 3 itu Umat, terus Hamdan Wadi. Ya. Nah itu dan artinya sumber daya sudah ada, hanya tinggal menyalurkan ide gagasan karena tujuan tadi good untuk kampusnya dan good untuk government-nya. Iya, good university governance itu. Good university governance. Oke. Karena ini kan perintah konstitusi, kan tadi kan soal mendirikan kampus itu kan untuk panggilan tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi perguruan tinggi swasta terpanggil untuk itu. Memang kalau berbicara dari sisi jumlah, Indonesia ini paling banyak jumlah perguruan tinggi di dunia, kan, mengalahkan China. China kan penduduknya miliaran, perguruan tingginya hanya 400. Kita 4.000. Hanya 10% itu di Cina. sedang terus dicarikan formulanya untuk ada merger, misalnya penggabungan kampus-kampus yang sudah mau
kurang banyak peminatnya kan, dan seterusnya itu. Ya, artinya semangat mendirikan kampus, semangat untuk pendidikan juga ada di Indonesia, Iya, terutama di Bima. jadi misalnya kalau ketemu dengan pemerintah, apakah gubernur, kabupaten, kota itu, jadi jelas mau dibawa kemana. Misalnya ada prodi pasca apa saja, kan? Di tengah semakin banyaknya prodi sarjana kan, diploma dan sarjana. Betul, betul. Nah, kan sekarang kan kebijakan di kementerian itu kan ingin mempercepat baik Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, perguruan tinggi dan saintek itu mau mempercepat adanya prodi pasca sarjana di Indonesia Timur. Nah, ini kan yang dijemput yang harus difasilitasi oleh ini, kan? Minta daerah. Iya, pemerintah daerah. Hmm. Jadi menurut Menteri Pendidikan kita, yang kan Menteri kita Pendidikan Saintek kan Ya. dosen yang punya jam terbang penelitian terbaik di dunia. Itu masuk klasifikasi peneliti dunia tuh Pak Ya. Brian itu Menteri. Nah, kalau daerah mau maju katanya harus punya kemitraan strategis yang sangat kuat dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Nah, karena semua ada di perguruan tinggi itu kan. Ya, riset, inovasi. Nah, di tengah misalnya sekarang ada goncangan fiskal. Nah, maka kan ada 3 fungsinya pemerintah itu kan, birokrat kan, 1 fungsi keteraturan, regulasi, 2 fungsi empowerment, pemberdayaan, yang ketiga fungsi pelayanan. Nah, fungsi empowerment inilah yang harus dikuatkan oleh pemerintah di tengah goncangan fiskal ini. Pemberdayaan itu apa? Peningkatan partisipasi. Oke. Jadi kalau ada kegiatan misalnya MAIS itu kan bisa di hotel, bisa di perguruan tinggi, di situ ada SDM-nya, di situ ada dosen, ada mahasiswa, kan? Ada banyak yang bisa ditingkatkan partisipasi untuk tadi mensiasati kekurangan fiskal tadi, guncangan fiskal itu. Oke, menarik sekali ya. Mudah-mudahan seperti kegiatan milad ini kan, kalau perguruan tinggi bisa aktif. gubernur terbuka misalnya kan, kami ada Jangan-jangan kekurangan anggaran misalnya, kami ini SPPD-nya ini ya. Tinggal bicara sama perguruan tinggi kan, kita menghadirkan mahasiswa, kita memiliki ruangan yang representatif sebenarnya. Nah, kalau soal itu, jadi ini yang masih belum kebuka. Komunikasi. Iya. Gitu. Betul. Ya. Seperti di prodi-prodi di kampus itu kan ada prodi komunikasi dan dan itu juga literasi sangat basic kan komunikasi itu. Karena itu akan membuka banyak ide gagasan yang baru. Baik Bang Dokter, tadi harapannya terhadap pemimpinan Iqbal Dinda ada ruang komunikasi yang segera dibuka dan bisa melahirkan terobosan-terobosan lah untuk pemerintahan terutama. Nah, saya yakin juga perguruan tinggi sebenarnya punya yang tadi banyak sekali ide gagasan yang mau disampaikan, tapi sebenarnya masih ada sumbatan. Nah, mudah-mudahan ini bisa segera terurai. Nah, mungkin Bang Dokter terkait dengan kita fokus pada tadi ada beberapa capaian-capaian yang sudah diperoleh oleh kampus Taman Siswa, yang saya juga cukup mengikuti ya beberapa tren lewat pemberitaan, karena kami dapat suplai terus berita-berita dari Taman Siswa ini. Ada lomba tingkat nasional, tingkat regional, internasional juga sudah diikuti. Mungkin pemirsa NTB1 ingin mungkin Bang Ibnu menyampaikan rekam jejak catatan-catatan untuk capaian tahun 2025 ini, dan tahun depan itu apa yang mesti dievaluasi, yang akan dilakukan gitu. Ya, baik Bang Haris di NTB1, pemirsa NTB1, yang pertama gini, kami kan kampus baru berusia 18 tahun, masih usia remaja. Kami berdiri tahun 2007 di bulan September, tanggal 17 September kan. Nah, tentu di perguruan tinggi kan pasti memiliki visi, misi dan rencana aksi yang jelas, yang sehingga perguruan tinggi itu layak memiliki
label misalnya sudah terakreditasi, punya standarisasi apa saja yang sudah dilakukan assessment kan oleh misalnya lembaga-lembaga yang memang ditugaskan oleh negara, misalnya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, LAMDI kan, dan seterusnya sesuai dengan nama-nama prodi berhubungan dengan nama-nama kelembagaan yang mengakreditasinya gitu kan. Nah kita memang alhamdulillahnya tahun 2025 ini di 10 tahun ya kepemimpinan saya juga sebagai ketua atau pimpinan tertinggi di perguruan tinggi Taman Siswa itu ya ini ada peningkatan yang sangat signifikan kan capaian secara kelembagaannya. Misalnya dari sisi kelembagaan kita dapat hibah bantuan alat-alat dari perguruan tinggi dari kementerian kan. Itu untuk modernisasi pembelajaran, ada alat-alat yang memang terkini, teknologi-teknologi terkini yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran kan. Nah, itu lumayan itu kurang lebih 500 juta kan itu kan bantuan yang dalam bentuk alat kan. Alat Kemarin pembelajaran. bahkan dapat bantuan hibah mobil ya dari Iya, dari ya itu juga. Jadi untuk Pak Mori Hanafi lewat ya, kementerian. Komisi 5 yang juga di dalamnya ada Kementerian Perhubungan kan. Sehingga beliau sebagai perwakilan NTB 1 tuh Sumbawa Bima Dompu, itu mungkin tahun ini kami yang dapat giliran. Kita nggak tahu kan masih 4 tahun kan beliau itu mungkin ada giliran dari masyarakat sipil yang lain, misalnya apakah pondok, apakah sekolah itu kan ini. Jadi kami alhamdulillah dapat itu. Itu akan sangat membantu kegiatan pelayanan. Aksesibilitas ya. Jadi pelayanan. Bahkan selain pelayanan di Civitas Akademika juga kita bermitra dengan sekolah-sekolah atau dengan masyarakat kan. Misalnya masyarakat yang mau kegiatan wisata religi, wisata budaya kan, nah wisata literasi ya kami fasilitasi karena sudah kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal OPD teknis perpustakaan, dinas di Budpora dan seterusnya. Itu kami udah menjadi kegiatan rutin lah. Apakah bisa sekali dalam sebulan atau per 3 bulan itu juga sudah ada kegiatan. Nah, jadi dengan nama bantuan layanan kendaraan mobilitas itu juga membantu meningkatkan pelayanan. Nah juga ada hibah pembelajaran daring kolaboratif itu kan juga itu dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, ada di Indonesia Timur, ada di Indonesia Tengah gitu kan. Nah, itu terjadi termasuk yang unik kemarin tuh unit layanan disabilitas kan itu OLD. pendidikan inklusi itu satu-satunya kampus yang bangun OLD. Di Unit layanan NTB disabilitas. kami yang memulai mempelopori. Nah, ini baru pertama, insya Allah akan ada penguatan di tahun berikutnya 2026. Nah, itu kita akan persiapkan juga kompetisinya gitu kan. Persiapan untuk mempersiapkan proposal yang memungkinkan kita terpenuhi syaratnya untuk ikut dapat hibah lagi untuk pengembangan atau penguatan. Untuk dapat kampus layanan inklusi disabilitas. itu udah ada perangkatnya sekarang. Jadi ini salah satu juga sesuai dengan Pergub itu soal pendidikan inklusi. Jadi ramah disabilitas macam-macam itu sudah secara ini kebijakannya sudah ada, tinggal nanti untuk secara bertahap untuk alat-alat ruangan dan bagaimana sarana pembelajaran juga mungkin ya. Itu ya betul. Nah itu untuk pembelajaran. Jadi kalau hibah-hibah pembelajaran juga lumayan meningkat. Lalu yang terkini yang baru kita pulang ini di akhir tahun kita mendapatkan TDI penghargaan dari kementerian dalam hal ini Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 Dikti ya. di 8 jadi Taman Siswa itu mendapatkan penghargaan perguruan tinggi nomor 2 di Bali NTB yang mendapatkan jumlah hibah yang paling banyak. Kan penelitian pengabdian ada 44 sebenarnya sudah mendekati 60 hibah yang kita dapatkan dalam tahun ini kan. Ya 50-an lah, 55. Sangat. Ya udah sangat signifikan. Sangat konsen berarti selama ini untuk perjuangan. Itu sudah membangun ekosistem Tridharma kan, pengajaran, penelitian, pengabdian, lalu udah meningkatkan
kesejahteraan dosen kan, Ya, meningkatkan publikasi dosen, lalu memberikan dampak yang luas pada kan objek dari penelitian pengamatan ini kan sekolah ya. atau juga lembaga-lembaga yang memang yang untuk peningkatan edukasi tadi Tridharma itu. Jadi itu kita dapat. Termasuk yang langka itu ini baru Tamsis, perguruan tinggi yang ada di NTB, yang kampus yang usia 18 tahun langsung mendapatkan penghargaan secara individu dosennya. Nah, jadi S1 sampai S3-nya matematika, tapi mendapatkan penghargaan dari rumpun ilmu sosial humaniora. Nah, itu ada disertasinya yang juga yang langka di waktu sekolah di UPI itu. Nanti itu yang Ibu Dr. Nanang Diana itu kemarin dapat penghargaan itu. Oke, dari Itu jadi eksak ke ya, jadi studi umum S1 ya. S3-nya adalah matematika, tapi dapat penghargaan sosial humaniora kan di. Oke, Nah, agak itu, anomali juga ya, nih. itu anunya. Jadi penting digali kan. Iya, iya, iya. Digali kok bisa gitu kan. Nah, bisa? itu pertanyaan pertamanya kan itu bisa dijelaskan oleh orangnya nanti kan. Nah, itu capaiannya di 2020. Dan banyak kampus juga yang mengambil misalnya ada yang kalau kami 2, ada yang 5, ada yang lebih dari 5, ada yang di bawah 5 itu saya kira penting sekali untuk ditindaklanjuti persiapan mau mencapai atau meningkatkan apa di tahun 2026. Oke. Ya, misalnya dosen yang sudah mencapai, nah perguruan tinggi sudah capai, nah ini juga penting duduk bersama antara perguruan tinggi dengan pemerintah itu. Untuk daerah ya. Tadi supaya kalau memang pemerintah provinsi ini punya rencana strategis yang kuat untuk membangun peta jalan pendidikan di NTB, itu menjadi momentum yang strategis. Ya, nah untuk duduk bersama misalnya kan dengan pimpinannya atau dengan dosen-dosen yang sudah tadi lektor, kepala misalnya atau sudah punya publikasi penelitian Jurnal-jurnal itu ya. ya yang sudah ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke, luar biasa. Nah itu ininya, dan kita ya alhamdulillah memang kita punya tagline yang usia 18 itu kan capaian melampaui usia, legacy beyond the age. Jadi kita kampus remaja muda capaiannya sudah melampaui banyak kampus-kampus yang sudah dewasa. Nah ini yang saya kira menjadi ekosistem daya saing yang ingin dibangun sesuai dengan kebijakan-kebijakan terkini bahwa kampus itu harus terus membangun daya saing. Ya kan? Harus membangun daya saing. Nah, kalau bicara pengembangan SDM di Taman Siswa, kemarin kan juga dapat dapat SK ya dari LNDikti untuk izin pembukaan studi S2 untuk pedagogi ya. Ya. Pedagogi. Ini berarti kan juga salah satu capaian yang sudah didapat di tahun 2005. Berarti kan ada rencana pengembangan untuk pasca sarjana di program-program studi lain juga kan di sana di kampus. Betul. Kami mendapatkan S2 pasca sarjana ini, jadi tentu yang tadi yang membedakan itu kami berasal kan syarat untuk mengajukan izin mendapatkan prodi pasca sarjana atau S2 itu harus memiliki 5 dosen bergelar doktor. 5 ya. Ya, nah yang membedakan tadi saya sampaikan di awal, ada sekolah tinggi mampu dapat izin pasca sarjana. Yang biasanya dapat oleh universitas. Biasanya itu setelah kampus itu dewasa. Dewasa. Nah, ini kampus remaja, ya sekelas berbentuk sekolah tinggi itu bisa dapat itu. Nah itu yang tadi saya istilahkan capaian melampaui usia itu. Nah, dan biasanya juga ada yang pinjam SDM-nya. Yang penting terpenuhi syarat ya. Untuk memenuhi syarat 5 tadi. Kalau di Tamsis? Tamsis 5-5-nya adalah SDM hasil pengembangan SDM di kampus Tamsis sendiri. Berarti organik ya orang-orang di sana ya. Ya kita sudah terencana lah. Rencana jangka pendek, menengah panjangnya itu kan. Kita mau tahun ini target juga ada membuka
sedang memperjuangkan tambahan prodi S1 juga S2 tahun 2026 depan. Oke. Nah itu, jadi nah memang prodi pedagogi ini menjadi langka juga karena prodi yang baru dibuka oleh kementerian kurang lebih 3 tahun terakhir ini. Itu satu prodi bisa mahasiswanya ikut pada 12 konsentrasi keilmuan. Wih. Nah itu jadi artinya kalau dari bahasa yang sederhana itu, jadi satu SK ini misalnya fakultas itu punya misalnya 12 program studi. 12 program Nah studi. bisa bahasakan sederhana begitu. Nah ini jadi nanti kan meningkat turunannya bisa sampai 12. Iya, 12 konsentrasi kalau dalam bahasa itu. Konsentrasi keilmuan. Oke. Nah itu memang ini prodi yang menjanjikan dan yang tadi ingin, jadi semata-mata tujuan pemerintah pusat ini dalam hal Kementerian Pendidikan dan Teknik itu bahwa kan masih banyak tuh Ya. guru SD itu mengajar bukan karena basic keilmuannya sarjana PGSD. Masih banyak tuh di daerah-daerah yang misalnya yang belum terpenuhi akses pendidikan tuh. Nah, ingin ini karena misalnya guru SD sarjananya misalnya sarjana teknik misalnya, sehingga sarjana Nggak linear biasanya. peternakan misalnya kan, sarjana pertanian dan atau sarjana pendidikan tapi misalnya pendidikan ya yang bukan S1 pendidikan guru sekolah dasar. Bukan basicnya. Yang penting terisi kan sementara ini kan. Iya. Nah itu yang ingin diisi, ceruk-ceruk itu berarti yang ingin diisi oleh STK. Iya, jadi itu yang memang menjadi kebijakan nasional, lalu dijemput oleh perguruan tinggi untuk membuka prodi yang punya tadi konsentrasi. Begitu juga yang program doktor itu ada konsentrasinya. Misalnya S3 pendidikan matematika, tapi konsentrasi matematika SD misalnya kan. Nah tadi supaya mereka mengajar di S1 PGSD itu jadi punya basic. Karena pendekatannya kan pasti beda-beda itu, apalagi SD beda pendekatan gitu. Oke. Itu, jadi kita insya Allah tahun 2026 ini awal akan memulai pelaksanaan. Kebetulan juga sudah ada mahasiswanya yang mendapat sponsor kan dari itu, Presiden Direktur Al-Widan itu kan. Jadi memberikan beasiswa 17 orang kan untuk kelulusan Tamsis. Yang satunya sudah S2 di kampus di luar Tamsis kan. Dan termasuk juga sudah ditunggu oleh para guru-guru, para peminat yang mau lanjut studi. Ini sedang ditunggu. Nah itu capaian di tahun 2025 itu. Berarti berapa sekarang yang sudah selesai dan yang berproses untuk ke S3 misalnya untuk pemenuhan itu? Ya itu tadi. Kita tadi, saya kan saat kampus ini berdiri, saya langsung studi S3. Nah, begitu saya pulang 2015, langsung meminta para dosen untuk segera lanjut studi S3. Dan mulai dari 2016 sampai sekarang itu, kan dari 2016 sampai sekarang udah 17 doktor yang aktif. Itu ya dokter. Ya, sekarang sedang studi 18 yang aktif. Nah, kami ada target di tahun 2027 itu ada dosennya yang bergelar dokter itu 30 orang. 30 orang. Target. Nah, sehingga itu yang 17 tadi sudah bergelar dokter sudah dokter, ya? sudah dokter. Oke. Itu. Jadi sehingga rencana jangka menengah kita mau buka S2, mau buka tambahan prodi-prodi yang sedang menjadi kebutuhan di Bima atau di NTB itu ya kami relatif bisa menggunakan SDM sendiri. SDM sendiri. Ya, gitu. Berarti SDM dulu yang dipersiapkan baru membangun infrastruktur. Karena infrastruktur sudah tersedia di sarjana itu. Sarjana itu. Jadi memang untuk pengembangan itu kampus tidak hanya berhenti di pelaksanaan tridharmanya di tingkat sarjana, tapi juga harus pasca sarjana. Pasca sarjana. Nah ini memang harus ini karena sekarang kan relatif lebih mudah kan ada pendekatan pembelajaran hibrid dan seterusnya itu kita bisa memudahkan. Nah, dengan prodi yang ada kita juga pedagogi pasca itu bisa sangat memungkinkan dari daerah lain itu kuliah hibrid di Tamsis. Di Tamsis.
apakah dari Jawa, apakah dari Indonesia Timur gitu kan, itu sangat memungkinkan. Nah, itu. Bahkan itu bisa tidak hanya nasional, tapi juga mungkin kuliah hybrid internasional karena Betul, beberapa kampus di Mataram seperti UMAT misalnya, ada beberapa negara Timur Tengah juga kuliah di sini. Itu juga mungkin akan jadi target ke depan. Ya, kami juga kalau dari sisi membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri kan, kami memang belajar dari umat kan. Dan di sana memang jejaring perguruan tinggi kan sudah semangat luas dan baik tingkat nasional dan internasional. Nah, kami di NTB ini ya kami banyak belajar dari umat kan. Sehingga targetnya nanti ada program-program degree kan sama non degree kan. Ya. Program sarjana atau non sarjana yang bisa kami adopsi kan, sehingga misalnya mahasiswa luar negeri yang ada studi di NTB, di kampus-kampus NTB itu kita ingin misalnya berbagi kan, ada best practice kan. Nah, kita mungkin ajak untuk belajar lokalitas misalnya di Bima kan, kami misalnya kita fasilitasi. Ada rencana itu, sudah ada rencana awal tahun itu kami undang mahasiswa-mahasiswa internasional yang kuliah di Mataram ini misalnya, atau di ibu kota provinsi ini, atau di Pulau Lombok. Kami ingin ajak supaya bahwa kan salah satu poin akreditasi juga yang kehitung sebagai instrumen itu penilaian itu adalah apakah memiliki mahasiswa internasional. Ya, nah itu juga jadi ini, sehingga itu nilai plusnya di situ ya. Sehingga hampir semua perguruan tinggi yang ingin bangun daya saing itu harus punya konsen mendatangkan atau bermitra dengan perguruan tinggi. Insya Allah tahun 2026 kita ada 7 mahasiswa kami yang akan belajar 1 semester di Malaysia kan, sudah ada bermitra. Sebelumnya kita sudah kirim dosen mahasiswa magang ke Malaysia juga, dan itu kami gratiskan. Semua biaya ditanggung oleh kampus. Yang penting dia mau untuk kalau ekspansi kampus-kampus lain kan hanya beri informasi, kita langsung fasilitasi full pembiayaan. disiapkan anggarannya dari kampus. Luar biasa. Jadi itu juga memberi pengaruh yang signifikan lah, sehingga paling nggak dia mahasiswa kuliah masyarakat mau kuliah tapi ternyata dikasih fasilitas ini. Dan dia bisa fokus belajar di situ ya tanpa mikir biaya. Nah, kebijakan kita di tahun 2026 ini yang mungkin ya ini sedang akan kita persiapkan untuk peluncurannya. Kita ingin memulai lagi memberikan beasiswa bagi lulusan pasca sarjana. Untuk pasar sarjana. Ya, bisa kuliah di Tamsis atau di luar Tamsis. Bahkan ke Malaysia kita siapkan anggarannya itu, rencananya itu. Nah, itu yang mungkin yang masih belum belum terkopi mungkin informasinya ada di perguruan tinggi tempat-tempat lain ya. Nah, ini yang ya kita kasih bocoran nih khususnya di NTB 1 kan. Ya, kita akan memulai itu. Nah, jadi akan memulai itu. Beasiswa untuk pasca. Sehingga, tadi salah satunya adalah karena kita ingin mengurangi tadi tingkat pengangguran karena banyak yang sarjana. Dan salah satu ukuran kemajuan itu kan adalah adanya investasi untuk lanjut studi. Kan misalnya satu yang terserap di pembangunan itu kan ada lanjut studi, ikuti seleksi ASN misalnya, terus punya wirausaha atau entrepreneur atau wirausaha. Nah, itu kan 3 hal yang menjadi indikator bahwa sarjana itu terserap di pasar kerja. Terserap membantu meringankan beban pemerintah. Nah, itu. Oke, termasuk tadi lanjut studi juga bagian dari serapan pasar kerja. Dan Tamsis sedang menyiapkan itu. Ada sustainable kan, jadi ada mereka bisa mewujudkan mimpi-mimpi, bisa kan ada yang mau jadi. Nah, memang ada kemungkinan perubahan undang-undang Sisdiknas itu bahwa syarat menjadi guru itu minimal S2. Minimal S2. Nah, syarat menjadi dosen minimal atau syaratnya adalah doktor. Nah, ini regulasi-regulasi yang memang harus disesuaikan oleh perguruan tinggi. Dan Tamsis sudah melakukan berusaha mengikuti beradaptasi dengan regulasi itu. Jadi mendorong mahasiswa. Kita kan yang unik juga
kita di masa-masa awal saya menjadi ketua itu kan memberikan beasiswa kepada lulusan. Dan sekarang banyak lulusan itu yang menjadi pejabat di Tamsis, udah selesai doktor. Dan mereka berperan strategis di pengembangan institusi di Tamsis. Nah, kita ingin coba lagi, sempat berhenti lama, kita akan mulai lagi. Mulai lagi. Dan mereka terdistribusi juga di apa? Di institusi pemerintahan, di swasta juga ya. Iya, ada yang Selain yang di dalam ya, gitu. betul. Jadi berarti kan banyak membantu pemerintah daerah, pembangunan di masyarakat itu yang tadi yang kami sudah fasilitasi secara regulasi mereka bisa menyelesaikan studi dokter itu. Oke. Ya banyak sekali. Kalau kita catat ini tidak cukup nih. Tidak cukup puluhan ya, bisa ratusan ya capaian-capaian kalau di record dari awal sampai sekarang apa yang didapat oleh Tamsis Bima. Ya kita mengapresiasi sebagai media yang juga bermitra dengan kampus Tamsis. Tapi saya yakin ada ekspektasi yang lebih tinggi. Apakah ini 5 tahun atau 2 tahun ke depan. Nah misalnya yang saya dengar ini akan ada target besar di usia yang ke-20. 2 tahun lagi berarti ini kan, tapi menuju ke tahun ke-20 ini kan tentu ada yang sedang disiapkan, yaitu menjadi sebuah universitas. Jadi Tamsis berdiri sebagai sebuah universitas. Benar itu Bang? Ada target kan? Ya, almarhum kita Haji Sudirman itu sebagai pendiri itu sudah memulainya, bahkan ada kelengkapan dokumen tahun 2019 itu untuk berubah bentuk dari sekolah tinggi ke universitas. Nah, begitu COVID, nah ada WFH kan, terhambat lah proses karena itu kemarin itu kami banyak pinjam SDM dosen-dosen dari luar. Nah, karena terhambat itu nggak ada turun verifikasi faktual, misalnya turun Monef misalnya kan, jadi sehingga terlepaslah target untuk menjadi universitas itu atau berubah bentuk itu. Nah, saya memang banyak di rapat-rapat bersama pimpinan dan dosen itu banyak aspirasi untuk berubah bentuk. Tapi saya sampaikan kita ingin selesaikan secara bertahap target, misalnya ada sekolah tinggi punya prodi pasca. Nah, itu kita cari yang beda gitu kan. Jadi setelah ada dapat prodi pasca ini baru kita mempersiapkan untuk berubah bentuk itu. Targetnya tahun ini sudah mulai dikerjakan kan. Siapa tahu ya bisa 2027 di usia 20 tahun itu kita sudah berubah bentuk. Nah, ini memang mohon doa. Terima kasih sudah menjadi perhatian, ditanyakan oleh media terkemuka di Nusa Tenggara Barat, NTB1. Nah, mengingatkan kita supaya bisa fokus untuk perubahan bentuk. Meskipun tantangan kita di Bima Dompu itu sudah ada 4 sekolah tinggi yang berubah ke universitas. Dan ada juga informasi terbaru, ada kampus negeri yang akan masuk. Jadi memperebutkan pasar yang homogen ini. Ada sesuatu yang terbatas ya. Ya kan homogen kalau kan tidak ada pendatang kan di Bima Dompu itu kan. Jadi itu tantangan-tantangan yang kalau kita ingin gagah-gagahan misalnya hanya karena ikuti tren misalnya kan, lain sudah sekolah tinggi universitas belum universitas kita banyak capaian nggak ada langkah-langkah. Nah ini kan saya sekaligus memastikan kepada pembaca atau pendengar NTB1 bahwa kita ya sudah ada rencana itu dengan segala macam tantangan-tantangan yang akan harus dihadapi di masa-masa pengembangan perguruan tinggi atau daya saing perguruan tinggi di NTB atau di Indonesia Timur kan. Tapi kan pemirsa juga perlu mencatat bahwa sebelum menjadi universitas, tapi capaian-capaian ini sudah melampaui batasan sebuah sekolah tinggi ya. Ada pasca sarjana, ada dosen-dosen yang sudah doktor, itu luar biasa. Penelitian pengabdiannya juga sudah penelitian yang terus mengalami kenaikan kelasnya kan, terus publikasinya juga itu banyak yang sudah sejajar dengan publikasi dosen-dosen yang ada di universitas yang sudah relatif maju. Nah, itu juga capaian atau temuan di dosen-dosen di
perguruan tinggi swasta khususnya di taman siswa. Ya. Tapi untuk persiapan tadi kan SDM, untuk persiapan infrastruktur, sekarang kan Tamsis kan punya 2 kampus, ada di Kabupaten dan Kota Bima. Apakah nanti ada rencana pengembangan di 2 tempat ini atau menambah unit lagi di salah satu unit ya? Iya. Karena itu kalau Abang bilang tadi ada branding yang harus dicapai, kan karakter kita di daerah kan juga butuh branding gitu. Iya, iya. Ada rencana membangun baru atau ekspansi dengan bangunan yang lama gitu? Ya itu memang ada regulasi yang memungkinkan, tapi memang kita masih fokus pada kampus induk dan kampus 2 kita namakan itu. Kenapa kita namakan kampus 2 itu? Untuk memudahkan pelayanan masyarakat yang ingin kuliah di Tamsis dengan prodi yang ada di Tamsis yang ada di sekitar situ, misalnya di kota di Wawo di Ambalawi Merah kan, juga di Soramandi Donggo itu kan yang jalannya kan bisa melalui laut itu kan. Laut ya, betul. Nah, itu juga itu jadi mendekatkan akses dengan masyarakat. Ya, secara demografis kita mahasiswa yang kuliah di kampus 2 itu ya itu yang dari tadi kecamatan-kecamatan itu. Kampus induk di kota berarti ya? Kampus induk ada di dekat bandara kabupaten. Oh, yang ini kampus induk ini kabupaten. Ada di Jatiwangi itu. Ya, kampus 2. Karena sejarah berdirinya kan dari induknya di Kecamatan Bolo ya? Iya, Palibelo. Palibelo ya, sorry. Di dekat bandara. Itu sejarahnya. Nah, Bang, saya tertarik tadi dengan informasi Tamsis sampai ada 1.000 lebih pendaftar setiap angkatan ya, 1.000 lebih. Saya bayangkan pasti juga 1000-an juga yang akan lulus dari setiap angkatan. Jadi setiap tahun ada 1.000 sarjana yang diproduksi. Ini baru dari satu kampus kita bicara. Tapi kalau kita tambah dengan beberapa kampus lain ya bisa di atas 5.000-an mungkin Bang ya, khusus di Bima. Tapi mungkin saya juga ingin mengajak masyarakat untuk mendalami pikiran-pikiran Tamsis tentang setelah mereka kuliah di Tamsis ini orientasi mereka ke depan apa? Apakah kampus juga menyiapkan instrumen lapangan pekerjaannya? Bukan menyiapkan pekerjaannya ya, tapi paling nggak dia harus punya mindset jangan hanya berorientasi pada PNS. Nah, misalnya, ada nggak kampus berkontribusi untuk mendorong mereka punya orientasi lain, ada swasta misalnya, ada wira swasta dan lain-lain yang bisa dikembangkan. Iya, yang kuliah di perguruan tinggi swasta, khususnya Tamsis itu, ini kan masyarakat yang punya etos kerja baik ya, karena mereka lahir dididik oleh petani kan, itu ya di atas 80% kan yang kuliah di kita kan tadi yang pekerjaannya kan petani, dan anak-anak petani biasanya punya kedisiplinan, punya determinasi sampai panen kan, inovasi gitu kan, dan seterusnya. Nah, jadi seharusnya memang kalau kita mau membangun misalnya kan kita kan visinya menjadi perguruan tinggi beradab dengan keunggulan kewirausahaan. Tadi ada visi entrepreneur university. Ada pesan yang ingin disampaikan bahwa mahasiswa atau nanti harus belajar bagaimana punya pengetahuan, punya keterampilan yang tidak hanya untuk tujuan masuk di ASN atau di pegawai negeri ASN. Orientasi pegawai. Aparatur sipil negara misalnya kan. Tapi tadi 3 hal tadi, mereka kalau mau orientasi ke ASN itu kan sekarang kan jadi guru kan sudah lulus itu kan tidak otomatis bisa menjadi guru, kebijakan harus ikuti pendidikan profesi guru. Tadi untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Nah, untuk meningkatkan wawasan mereka, untuk meningkatkan mentalitas mereka sebagai pengajar dalam menjalani profesi itu. Itu salah satu tujuan kenapa ada pendidikan profesi guru itu. Nah, temuannya kan kita sudah 15.000 lulusan Tamsis ini. Ya. Di usia yang 15.000, sekarang mahasiswanya kurang lebih 5.000 yang aktif gitu kan. Tadi ada per
tahun ini rata-rata di atas 1.200, 1.300 di 6 prodi itu. Dan memang ya, yang masuk dengan yang keluar tidak selalu sama. Sama ya. Ya kan ada yang berhenti, ada saja kan. Ya, ada yang delay lanjut ke semester ada yang berikutnya. semester akhir gitu. Nah, akhirnya sampai kapan juga ada, pokoknya semester akhir kan selesai di waktu yang tepat istilahnya kan. Nah, bukan cepat selesai atau selesai di waktu yang cepat itu. Jadi kita di kampus keguruan itu lulusannya tadi terserap. Bahkan ada yang 5% di perbankan, dan 25% di ya bisa kita angkanya memang debatable ya, memang belum valid karena butuh penelitian yang cermat dari tahun ke tahun kan. Misalnya untuk tracking alumni itu kan yang terserah di pasar kerja itu kan ada yang ke aparatur desa kan. 50%, ya kurang lebih 5% juga pasti di keguruan kan, tadi teacherpreneur di sekolah-sekolah negeri, sekolah swasta kan, atau membangun sekolah itu udah mulai itu bermunculan. Dengan makin menguatnya literasi masyarakat itu, kesadaran untuk sekolah lanjut itu tinggi. Terbukti 3 tahun terakhir ini hampir semua perguruan tinggi mengalami kenaikan jumlah mahasiswa. Jadi itu tadi kerja-kerja para masyarakat sipil, stakeholder itu, pemangku kebijakan itu untuk membangun literasi itu ada peningkatan. Jadi mereka sudah mindset untuk sekolah itu memang dari awal. Modal sosial orang kita kan naik haji atau sekolah setinggi mungkin. Betul. Apapun keadaannya, ekonomi, pekerjaan misalnya kan itu. Yang penting anakku sarjana atau anakku pasca misalnya. Ya itu sudah menjadi mindset, modal sosial atau mindset yang mendarah daging lah dalam diri. Apapun pekerjaannya, apakah petani lebih-lebih yang tadi menengah ekonomi menengah bawah itu sudah ini. Nah itu sangat positif bagi kami perguruan tinggi swasta sehingga tadi punya daya tahan. Nah sehingga tantangannya kami menerima banyak, misalnya menerima segitu, bagaimana menyiapkan kurikulum yang ini yang relevan dengan dunia usaha di dunia industri atau dunia kerja misalnya kan, yang relevan dengan peningkatan skill yang dibutuhkan di daerah sana gitu kan. Relevan untuk misalnya tadi menyesuaikan dengan regulasi bahwa tadi syarat menjadi guru itu harus minimal S2, syarat menjadi dosen adalah doktor kan. Nah itu secara perlahan itu sudah menjadi mindset dari cara berpikir. Nah sehingga kayak kita coba menerjemahkannya dalam menyusun kebijakan itu, ya kita akan beri beasiswa kepada lulusan supaya mereka bisa lanjut studi, kan? Nah kayak kami misalnya gini soal peningkatan keterampilan. Ini menarik juga nih, Bang Haris. Misalnya kami punya prodi olahraga ya. Prodi olahraga kan sekarang kan 4 tahun terakhir mengalami kenaikan mahasiswa yang sangat signifikan. Nah itu adalah hasil dari apa yang kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya begini, lulusan Tamsis prodi olahraga, ketika kita mau membangun misalnya pengembangan cabur-cabur, kayak kan kita kan yang sekarang kita bangun kan cabur yang ramai itu kan sepak bola, futsal, voli kan. Nah mereka yang lulus, yang sudah dibina saat mahasiswa, yang membela daerah nama kampus misalnya kan, apakah nama kampus, nama daerah, nama kampungnya gitu kan. Nah itu kita tawarkan kepada mereka, oke Anda mau lulus itu atau pada saat ini mau apa? Kalau masih masa antri misalnya mengajar di sekolah-sekolah, ini kita siapkan anggaran untuk ikuti pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan sertifikat wasit, sertifikat pelatih misalnya kan. Itu udah Nah kalau di Bima itu ya bahkan di sekitar beberapa kecamatan Dompu itu kalau bicara sepak bola wasitnya dominasi oleh lulusan Tamsis. Yang bersertifikasi. Iya bersertifikat. Ada yang sertifikat nasional, ada yang regional ya. Kalau itu. Nah, jadi pemain-pemain Tamsis juga banyak yang sekarang termasuk yang sekarang Brimob Cup ini kan pemain terbaiknya masih Tamsis itu. Kiper terbaik itu kan juga di lulusan Tamsis yang kita baru dorong. Jadi sudah
ratusan yang kita fasilitasi untuk mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas menjadi tadi. Ada Di sertifikat bidang wasitnya itu. Wasit futsal lah, wasit sepak bola, wasit Iya, voli itu sudah sampai tingkat nasional kan kita wasit dosen maupun. oke. Jadi tidak dilepas begitu saja, Ya, difasilitasi jadi malah ya. ada kita fasilitasi itu. Nah, itulah juga yang membuat prodi olahraga itu Hmm, terus mengalami peningkatan mahasiswa yang signifikan. ya. Dari sisi branding kita meningkatkan minat bakat mereka di sepak bola, futsal dan olahraga, termasuk olahraga lain. Hmm, Jadi meskipun mereka nggak membawa nama kampus, kan? Kalau mereka sebagai mahasiswa, kita ya. beri perhatian, minimal uang transportnya ada. Gitu. Jadi itu anunya, perlahan kita membangun eh, apa, mendekatkan dengan pikiran-pikiran pasar, pikiran mahasiswa dan masyarakatnya. Pasar Oke, kita kan masyarakat kan. masyarakat ya. Ya, Jangan ini juga solusi untuk tidak berorientasi pada ASN tadi ya, betul PNS. itu. Nah, itulah tanggung jawab perguruan tinggi untuk menciptakan lapangan pekerjaan buat. Itu job creator itu. Oke, job create Menjadi jadinya ya, pelatih, menciptakan lapangan menjadi pekerjaan. wasit kan. Mereka akhirnya senang kegiatan pengabdian itu turun. Jadi sehingga apa animo masyarakat anak-anaknya yang usia anak-anak remaja itu untuk kegiatan-kegiatan positif itu sudah terus mengalami peningkatan. Hmm, Karena tadi aktor-aktornya apakah itu mereka lulusan yang wasit, lulusan yang pelatih, lulusan yang jadi mahasiswa karena membela kegiatan-kegiatan cabur-cabur itu sudah mulai mengalami peningkatan. Silat juga kita sangat rutin. oke, Ya. siap. Baik, terima kasih sudah cukup panjang diurai terkait apa namanya capaian-capaian. Baik, yang terakhir nih Bang Dokter, Taman Siswa ini kan lahir dari sentuhan tangan cerdas brilian dari tokoh kita, ada Ki Hajar Dewantara yang menanamkan nilai-nilai apa namanya Tuturi Handayani ya, yang sampai saat ini kita jadi pakem kita, memberikan teladan, kemudian membangun kemandirian dan memberi dorongan kepada generasi saat itu dan sampai sekarang kan masih berlaku itu. Tapi kalau kita bicara Bima hari ini, Dompu hari ini yang lini masa itu masih dikuasai oleh peristiwa-peristiwa seperti kekerasan, kemudian perkelahian terkampung, ada blokade jalan, berarti kan ada nilai yang hilang. Nah, mungkin ada ide gagasan untuk mungkin saja kampus punya pembelajaran yang bisa diaktualisasikan oleh mitra daerah atau tokoh-tokoh Bima supaya peristiwa-peristiwa ini tidak mencederai terus daerah kita di Bima dan Dompu. Supaya investasi masuk, masyarakat bisa tenang untuk melakukan aktivitas pendidikan dan lain sebagainya, Bang. Ya, ya ini betul Bang Haris dan pemirsa di NTB 1. Tadi saya di belakang layar sudah sampaikan, saya pernah bersama tim UI itu membangun parlemen modern kan. Nah, temuannya di Indonesia ini, saya juga menjadi menyusun makalah dan makalah saya diuji di hadapan para pakar itu di tahun 2014 itu. Jadi ruang publik untuk membangun artikulasi dan agregasi kebijakan kan. Jadi kita temuannya itu di Indonesia di DPR dan DPRD provinsi kabupaten kota itu belum memiliki namanya ruang publik untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga banyak aspirasi itu disampaikan di jalan. Oke, demonstrasi, blokade jalan dan sebagainya. Kalau di negara-negara maju itu kan itu mengikuti apa yang sudah dibangun oleh para pendiri-pendiri bangsa kita, ya. Sultan, masa-masa kesultanan itu kan biasanya ada masjid, ada istana, ada museumnya kan. Di tengahnya ada lapangan. Jadi itu mengandung filosofi bahwa ya untuk kepentingan keberagamaan, Sultan
bisa Dan masjid. berdiskusi Ya. dengan jamaah, dengan hamba-hamba Allah itu di masjid. Untuk membangun kebijakan publik itu bisa bertemu dengan warganya, masyarakatnya, ya, di lapangan. Lapangan. Nah, di negara-negara maju udah melakukan itu. Mau berapapun yang datang, yang menyampaikan aspirasi, apakah dalam jumlah kecil atau jumlah besar, itu tidak mempengaruhi aktivitas pemerintah, aktivitas publik. Itu Oke, namanya pelayanan publik tetap jalan, saluran aspirasinya tetap bisa direspon. Ya. Gitu. Nah, itu kita belum ada. Nah, harusnya khususnya Bima, Dompungan, daerah-daerah timur kita kan, yang menurut salah satu tokoh di NTB ini kan, Fahri Hamzah kan, kelebihan energi kita. Kelebihan energi. Ya, jadi seharusnya Banyak sarjana yang lahir tapi tidak punya energi itu kan lebih banyak digunakan untuk berdemonstrasi. Ya. Aksi di jalan raya kan. Nah, seharusnya ada tempat khusus yang mereka untuk menyalurkan aspirasinya mereka, menyuarakan informasi atau salah satu model check and balance itu di tempat khusus. Dan di Bima itu sudah ada sebenarnya, di tempat kabupaten itu sudah ada ruang publik itu, tinggal itu apakah menjadi concern untuk agenda setting untuk penyusunan kebijakan. Ya. Nah, itu belum, ya kita belum dengar lah ya. Lalu itu tinggal kalau mau menjadikan itu sebagai sebuah kebijakan, tinggal disiap agenda setting kebijakannya seperti apa. Melibatkan misalnya kalau ada yang mau menyampaikan aspirasi berkaitan dengan OPDA, OPDB, OPDC, yang mereka bisa datang. Kalau memang langsung mau ingin ke pemerintah daerah, itu ada kan dibuat tahapannya atau alur kebijakannya itu. Nah, itu satu yang kalau kita mau meminimalisir, kan ini kan aturan dari Kapolda, dari Polres itu kan belum berjalan secara efektif. Bahwa dilarang untuk mengganggu kenyamanan ketertiban umum di jalan raya. Itu. Terus yang kedua tadi dengan meningkatnya jumlah sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi itu, dan mereka concern di membangun literasi, itu juga merubah cara berpikir. Temuan saya selama memimpin di Tamsis itu, masyarakat Bima itu orang taat. Taat sebenarnya. Taat, orang baik-baik taat. Oke. Tinggal cara kita bersentuhan dengan mereka. Cara komunikasi. Cara berkomunikasi. Karena kita kan di Bima itu kan masih banyak jenjang pendidikan yang dari SD, SMP, SMA itu masih belum memenuhi fasilitas yang relatif memadai dari sisi sarana prasarana, dari guru-guru yang transformatif, inspiratif gitu kan. Nah, sehingga mereka mendapatkan contoh-contoh yang di luar itu. Nah, jadi kalau mau ini, jadi memang harus ini menjadi agenda besar, agenda bersama. Kan? Kalau mau tadi mengurai supaya Bima ini menjadi daerah ramah investasi. Nah, belum banyak yang pikirkan. Nah, inilah pikiran-pikiran kayak pikiran kami ini kan belum menjadi satu ini. Saya pernah sampaikan ke kepala daerah, pernah sampaikan kepada, dulu pernah ada Kapolda datang ke kampus kan. Polres juga setiap tahun saya pasti sambangi silaturahmi kan, untuk membangun tadi. Jadi kalau soal misalnya di pemerintah daerah, difungsikanlah Kesbangpol ini. Kan Kesbangpol itu adalah untuk memberikan fasilitas kegiatan kepada BEM kan, kepada OKP kan, kepada masyarakat yang tadi kan menyalurkan aspirasinya itu. Nah, tinggal tadi apakah ada areanya, ada ekosistem kebijakannya, ada ruang dan waktunya juga. Kan itu tadi saya sampaikan, saya merasakan langsung. Di kampus Tamsis juga nggak juga jarang ada aksi-aksi dulu kan internal itu. Dulu kan sering kali terjadi kan ada blokade jalan di depan kampus itu. Sekarang sudah hampir tidak ada ya. Sudah mulai berkurang karena kami terus melakukan pendekatan sosialisasi, diseminasi bahwa kan kampus sekarang kan sudah
harus dibangun tanpa kekerasan. Oke. Kan jadi harus dibangun zona yang nyaman. Ya. Kan ini kan orang-orang yang mau ketenangan, kenyamanan karena mereka berpikir. Ya, karena kerja berpikir itu lebih berat daripada kerja Fisik. yang fisik. Tuh. Nah, ini yang sedang terus kita bangun itu. Jadi kalau tadi mau menekan tadi aksi-aksi yang sangat permisif di tingkat masyarakat itu yang blokade jalan, ini kan sudah ya akhir tahun ini kan sudah kelihatan tuh November Desember itu udah mulai bertambah tempat titik-titik yang menjadi tempat blokade. Nah, sementara ada program Selasa Menyapanya Kabupaten kan seharusnya itu bisa menjadi media untuk menghimpun informasi, aspirasi, lalu menjadi satu regulasi bahwa misalnya kalau kita mau maju ya harus ada penjelasan-penjelasannya oleh pemerintah. Itu media atau instrumen kebijakan dari pemerintah daerah yang saya kira bisa digunakan untuk tadi mensosialisasikan bahwa cara menyalurkan aspirasi, kan, menyampaikan ide gagasan itu bisa berjenjang, apakah difasilitasi oleh camat, fasilitasi oleh dinas-dinas terkait misalnya kan. Nah, itu sangat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Ini masalahnya kepercayaan itu kan belum mengalami kenaikan yang signifikan. Belum terbangun kepercayaan itu ya. Ini yang menjadi pekerjaan rumah kan. Oke, baik. Begitu Bang Aris. Baik, terima kasih Bang Dr. Ibnu Haldun, Ketua STKIB Taman Siswa Bima yang sudah hadir di studio. Sumbangsih ide dan pikirannya luar biasa, dan tadi ada beberapa capaian-capaian kampus yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan apa yang menjadi peta jalan 1 tahun ke depan sampai 2 tahun ke depan itu bisa tercapai dan bawa kontribusi untuk pendidikan Bima. Sekali lagi terima kasih dan selamat, dan mudah-mudahan lancar Bang sampai 2 tahun ke depan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.